Kalau orang dia menganggap dirinya sudah dapat malam Lailatul Qadar, sudah sholat, sudah zikir, sudah mengerjakan kebaikan-kebaikan, kemudian atas dasar itu dia berhenti melakukan kebaikan setelahnya dengan alasan kan udah pas malam Lailatul Qadar, kan gitu ya. Jadi udah 1000 bulan udah cukup. Itu tanda bahwasannya dia tidak dapat malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi dan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya sampai datangnya hari kebangkitan. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengkaji terkait tafsir surat Al-Qadr ya. Kemarin kan surat apa? Al-Balad. Al-Balad baru berapa? 4 ayat ya? 4 ayat. Nah, ini kita pending dulu karena ini memasuki setengah akhir bulan Ramadan atau menuju 10 akhir bulan Ramadan, maka dalam rangka ikhtiar kita untuk mempersiapkan diri ya, usaha kita untuk memantaskan diri mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka kita insyaallah pada kesempatan kali ini kita ngaji terkait tafsir surat Al-Qadr ya. Insyaallah nanti surat Al-Balad kita lanjutkan di lain kesempatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr ini dalam 5 ayat. Surat Al-Qadr merupakan menurut sebagian ulama adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi sebagian yang lain berpendapat bahwa surat Al-Qadr ini adalah surat Madaniyah, surat yang turun di kota Madinah atau turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Mengapa demikian? Karena surat Al-Qadr ini dia berbicara tentang satu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an dan malam tersebut adalah malam bulan Ramadan. Sedangkan syariat puasa di bulan Ramadan itu baru ada setelah 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Gitu ya. Jadi syariat puasa Ramadan, syariat puasa bulan Ramadan itu baru ada setelah 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Maka dilihat dari pemaknaan tersebut, kemudian disimpulkan bahwa surat Al-Qadr ini adalah surat Madaniyah karena dia turun di kota Madinah. Terlepas dari perbedaan dua pendapat tersebut, yang jelas surat Al-Qadr ini adalah surat yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang mulia. Inna di sini artinya sesungguhnya kami. Allah Subhanahu wa taala kadangkala menyebut dirinya dengan kata tunggal, saya, kadang dengan kata jamak, yaitu kami. Ini kadang-kadang inna. Ini artinya sungguhnya saya atau ana gitu ya. Sungguhnya ini sungguhnya saya. Ana saya gitu ya. Kadangkala nahnu kami atau inna sesungguhnya kami.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami dalam menyebut dirinya ketika melakukan sesuatu, itu menunjukkan paling tidak dua makna. Yang pertama menunjukkan keagungannya, kebesarannya. Yang kedua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan hal tersebut itu melibatkan pihak lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala melibatkan pihak lain dalam mengerjakan hal tersebut bukan karena ketergantungan, bukan karena ketidakberdayaan, tapi karena keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Agar mudah difahami Bapak Ibu sekalian, misal kita mengerjakan sesuatu, itu kan potensinya dua. Kemungkinannya dua. Kita sebagai manusia kemungkinan dua. Yang pertama, kita melibatkan orang dalam pekerjaan kita, itu karena kita tidak mampu. Nggak mampu nih, tangan cuma dua, kerjaan banyak, harus dibagi. Jadi kita melibatkan orang lain dalam pekerjaan kita karena kita tidak mampu. Tapi kadangkala, misalkan seorang pemimpin, dia ketika mengerjakan sesuatu sudah cukup sebenarnya tanpa harus melibatkan orang lain. Tapi dia melihat ada orang kasihan gitu ya, butuh kerjaan kira-kira begitu ya. Kemudian dia libatkan, diperbantukan. Nah, si pimpinan ini memperbantukan orang tersebut bukan karena dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Dia bisa, tapi untuk membantu orang tadi maka dia diperbantukan. Jadi dia melibatkan orang lain dalam pekerjaannya itu untuk memberikan kemuliaan pada orang yang membantu dia itu. Seperti itu. Jadi potensinya dua kalau kita sebagai manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua tadi. Allah Subhanahu wa taala ketika melibatkan siapapun saja dalam pekerjaannya atau apapun saja itu karena keagungan dan kebesaran Allah dan bukan karena Allah tidak mampu. Gitu. Nah, dalam konteks ini adalah Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat Jibril dalam proses diturunkannya Al-Qur'an. Gitu. Tapi keterlibatan malaikat Jibril dalam turunnya Al-Qur'an bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena keagungan Allah, kebijaksanaan Allah. Dan hikmah-hikmah yang sangat banyak terkandung di dalamnya. Kemudian anzalnahu, kami menurunkannya. Turun itu atau menurunkan dalam bahasa Arab ada dua paling tidak. Bisa anzala, bisa nazzala. Ya. Anzala menurunkan, anzalna kami menurunkan. Bisa juga nazzala menurunkan, nazzalna kami menurunkan. Beda antara anzala sama nazzala adalah kalau anzala adalah menurunkan sekaligus. Anzala itu menurunkan sekaligus. Kalau nazzala itu menurunkan secara berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Dari pemaknaan yang pertama ini dapat kita pahami bahwa pada malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan secara utuh semuanya. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi di atas langit ketujuh sana, ya, Al-Quran telah ditulis pada lembaran-lembaran mulia yang dijaga oleh malaikat As-Safarah yang sudah kita bahas pada tafsir surat Abasa ya Pak. Jadi Al-Quran ditulis pada lembar-lembar mulia yang kita tidak tahu bagaimana wujudnya di atas langit ketujuh di sana yang dijaga kesuciannya oleh para malaikat yang disebut dengan malaikat As-Safarah. Kemudian secara keseluruhan dia diturunkan ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita. Kemudian dari langit dunia barulah berangsur-angsur turun sedikit demi sedikit ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beda antara anzala sama nazzala. Makna yang kedua, anzala itu menurunkan untuk pertama kalinya.
nazzala menurunkan untuk kali kedua dan seterusnya sampai akhir. Maka dari makna ini dapat dipahami bahwa ketika dikatakan anzalnahu fi lailatul qadar, maka dapat diartikan bahwa Al-Qur'an untuk pertama kalinya diturunkan itu pada malam ini. Ya. Kalau kita gabungkan dua makna ini, maka dapat kita pahami bahwa Al-Quran secara menyeluruh turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan secara berangsur-angsur untuk pertama kalinya turun dari langit dunia ke dunia, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah katakan di sini anzalnahu, bukan anzalnal Quran. Jadi Al-Quran tidak disebut. Al-Quran hanya disebut dengan kata ganti hu, gitu ya. Kami menurunkannya. Nah, ketika Allah menyebutkan sesuatu tanpa menyebutkan namanya, ya, itu maknanya menunjukkan keagungan pertama. Seperti misalkan kita, Pak, saking kita sungkannya sama seseorang, sampai-sampai nyebut nama itu nggak enak, gitu ya. Kita sebutnya beliau, gitu aja. Beliau sudah datang. Karena kita nyebut namanya juga agak sungkan karena saking mulianya. Kita sebut pakai kata ganti. Beliau, dia, gitu ya. Makna yang kedua, tanpa harus disebutkan namanya, kita sudah tahu beliau itu siapa, dia itu siapa. Karena apa? Saking familiarnya, saking dekatnya. Maka kami menurunkannya di malam yang mulia. Nah, kita semua tahu itu Al-Quran maksudnya. Ya, saking dekatnya kita dengan Al-Quran. Saking dekatnya Al-Quran dengan kita semua. Fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Malam itu berarti dia membentang antara maghrib sampai subuh ya. Setelah maghrib sampai sebelum subuh, itu yang disebut dengan malam. Al-Qadar. Nah, apa itu Al-Qadar? Al-Qadar punya makna 4. Yang pertama, bisa diartikan penetapan. Jadi pada malam itu ditetapkan ketetapan-ketetapan yang berlangsung 1 tahun ke depan tentang semua makhluk. Makna kedua, Al-Qadar dapat diartikan pengaturan. Jadi pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatur khittah atau garis metode perjuangan Nabi selama 1 tahun ke depan. Makna yang ketiga, Al-Qadar artinya mulia. Di malam itu adalah malam yang sangat mulia. Makna keempat, artinya sempit. Jadi Al-Qadar itu artinya sempit. Kenapa? Karena pada malam hari itu turun begitu banyak malaikat ke dunia di waktu yang bersamaan, yang saking banyaknya malaikat yang turun itu, sampai-sampai kalaulah kita melihat mereka, maka mereka itu turun secara berdesak-desakan. Jadi turun sampai sempit ya. Malaikat sampai berdesak-desakan turun itu. Memenuhi seluruh dunia ini, yang memenuhi seluruh bumi ini. Kan langit itu kan alam malakut ya. Alam malaikat ya, tempat tinggalnya malaikat tuh di langit. Kemudian ada yang bertugas turun ke bumi. Kalau waktu-waktu biasa ya paling beberapa saja yang turun secara bergantian. Tapi ketika malam itu seluruh malaikat turun. Sebegitu banyaknya malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Saking banyaknya kalau kita bisa melihat, maka mereka akan kita lihat berdesak-desakan. Seperti itu. Maka qadar diartikan sempit. Sempit kenapa? Karena begitu banyaknya malaikat yang turun di waktu yang bersamaan ke dunia. Maka dari 4 makna tadi dapatlah kita pahami bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang begitu mulia, ya. Saking mulianya sampai-sampai para malaikat berduyun-duyun datang turun ke dunia untuk menghabiskan malam tersebut dengan ibadah
bersama hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang sesuatu hal, kemudian pertanyaannya itu dengan kalimat wa ma adraka, adraka. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang kalaupun habis umur kita mencari tahu tentang hakikatnya, maka kita tidak akan bisa mengetahuinya secara sempurna. Karena begitu luasnya, begitu dalamnya, begitu sempurnanya hal tersebut. Kita kemarin membahas tafsir surat At-Thariq, Pak ya. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib. Allah berbicara tentang langit yang memiliki bintang yang bercahaya. Allah katakan, tahukah kamu wa ma adraka was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apa itu at-thariq? Jadi bintang itu, apalagi bintang yang bercahaya, itu habis umur kita, belum kelar pengetahuan kita tentang benda-benda langit, benar nggak Pak? Iya kan? Langit itu pergerakan benda-bendanya oleh para peneliti, ya, oleh para peneliti astronomi gitu, yang menekuni bidang astronomi itu dilihat, diamati setiap waktu, dan selalu ada informasi yang baru. Ada informasi yang baru. Oh, benda langit begini, 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 begini. Ya. Oh, matahari itu ternyata bukan yang paling terang. Ternyata matahari itu dia cahayanya itu sedang. Ada yang lebih redup, ada yang lebih terang. Tapi yang lebih terang itu posisinya lebih jauh. Makanya dia kelihatannya tidak seterang matahari, tapi sebenarnya dia lebih terang lagi. Itu adalah satu pencapaian keilmuan manusia tentang benda-benda bercahaya di langit. Tapi habis pun umur manusia, mereka tidak bisa menemukan seluruh rahasia-rahasia yang terkandung di langit. Maka Allah katakan wa ma adraka mat-thariq. Ya. Karena at-thariq tadi begitu besarnya, begitu mulianya, sampai-sampai nggak cukup umur kita untuk bisa menggali secara utuh. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar ini. Malam Lailatul Qadar ini kemuliaannya, keagungannya, dahsyatnya itu tidak bisa kita ketahui secara utuh. Ya. Saking dahsyatnya, saking luar biasa, saking agungnya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu, 1000 itu maksudnya dalam surat ini bukan persis angka di atas 999 dan di bawah 1001. Bukan 1000 itu yang dimaksud. Tapi 1000 ini adalah ungkapan begitu banyaknya. Ya. Begitu tidak terhingganya hitungannya. Seperti itu. Ya. Jadi berlipat-lipat kebaikannya. Ya. 1000, alaf, 1000. Namun perlu kita pahami bahwa maksudnya di sini adalah 1000 bulan dari sisi nilai, bukan dari sisi kewajiban. Jadi habis malam Lailatul Qadar udah kagak mau sholat lagi, udah dirapel 1000 bulan gitu. Jadi malam itu udah pernah sholat, udah pernah ngaji, ya, udah pernah zikir, berarti dianggap sudah sholat 1000 bulan dan zikir 1000 bulan lah. Itu keliru. Ya. Kalau orang dia menganggap dirinya sudah dapat malam Lailatul Qadar, sudah sholat, sudah zikir, sudah mengerjakan kebaikan-kebaikan, kemudian atas dasar itu dia berhenti melakukan kebaikan setelahnya dengan alasan kan udah pas malam Lailatul Qadar, kan gitu ya. Jadi udah 1000 bulan udah cukup. Itu tanda bahwasannya dia tidak dapat malam Lailatul Qadar. Gitu. Orang yang merasa puas dengan
ibadah di malam-malam hari bulan Ramadan, kemudian dia menganggap diri dia dapat malam Lailatul Qadar, sehingga dia tidak bersemangat lagi ibadah di luar bulan Ramadan, itu malah pertanda bahwasannya dia tidak dapat malam Lailatul Qadar. Mengapa? Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malaikat penuh sesak turun ke bumi. Jika kita beribadah bersama mereka di malam itu, maka dampak dari interaksi kita dengan mereka pada malam hari itu akan menimbulkan di hati kita yang disebut dengan lamhah malakiyah. Ya. Dorongan malaikat. Itu dorongan untuk mengerjakan kebaikan layaknya malaikat. Lawan daripada itu disebut dengan lamhah syaitoniyah. Ya. Dorongan setan. Yaitu dorongan di hati untuk berbuat buruk layaknya setan. Gitu. Jadi pertanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah setelah malam itu di hatinya selalu ada dorongan yang sangat kuat untuk berbuat baik layaknya para malaikat. Nah itu Pak tandanya. Ya, tandanya orang dapat malam Lailatul Qadar. Ada lamhah malakiyah di hatinya. Dan itu nyata Pak. Artinya ketika kita berinteraksi dengan malaikat, itu nanti di hati kita akan muncul lamhah malakiyah. Maka kita diberitahu tempat-tempat dan waktu-waktu di mana malaikat hadir kan gitu. Seperti kayak majelis begini kan, janji Nabi apa? Wahafat humul malaikat. Malaikat turun mengepakkan sayapnya menaungi kita. Artinya malaikat hadir di majelis-majelis ilmu. Jadi kalau kita ingin di hati kita ada dorongan kebaikan, ada lamhah malakiyah, maka kita hadir di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu lah kita akan berinteraksi dengan malaikat. Kita akan bersentuhan, kita akan bermajelis bersama para malaikat. Kita akan mendapatkan keberkahan dari keagungan para malaikat. Kan gitu. Begitupun sholat jamaah, Bapak Ibu sekalian. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ucapan aminnya pada sholat jamaah, dia membersamai aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya apa? Malaikat ikut jamaah. Malaikat ikut sholat berjamaah. Maka berkah dari sholatnya malaikat yang bersama dengan kita di jamaah tersebut akan berdampak kepada diri kita. Seperti itu. Termasuk malam Lailatul Qadar utamanya. Ya, akan hadir di hati kita dorongan untuk melakukan kebaikan. Maka saya bukan orang baik lah. Malu ikut ngaji. Loh, kebalik gitu kan. Kita ikut ngaji biar selalu ada dorongan untuk menjadi lebih baik tadi. Lamhah malakiyah. Baik. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, malam hari itu malaikat-malaikat bersama dengan roh. Ya, roh di sini menurut sebagian ulama adalah pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril bersama dengan berjuta-juta malaikat begitu banyaknya turun ya ke dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan pada malam hari itu sampai datangnya fajar. Nah, keselamatan itu, Bapak Ibu sekalian, apa artinya selamat, Pak? Biasanya kita mengucapkan selamat kepada orang yang apa? Misalkan orang kecelakaan, motor jatuh. Tapi alhamdulillah masih hidup, lecet cuma dikit-dikit, kan gitu ya. Terus kita bilang, alhamdulillah. Selamat ya? Iya, alhamdulillah selamat. Nah, kan gitu. Berarti selamat itu adalah terhindar dari keburukan, benar ya? Jadi orang kalau terhindar dari keburukan, berarti dia selamat. Alhamdulillah selamat tadi saya, alhamdulillah. Nah gitu. Dia terhindar dari keburukan, dia selamat.
Atau yang kedua, orang baru menikah, kita ucapkan ke dia selamat ya. Ya. Orang misalkan anaknya disunat, alhamdulillah sehat, gitu. Selamat ya, selamat. Jadi orang mendapatkan sesuatu yang mulia, maka dia mendapatkan keselamatan. Orang yang terhindar dari keburukan, maka dia mendapatkan keselamatan. Maka orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Artinya, dia akan terhindar dari berbagai malapetaka dan akan mendapatkan berbagai kemuliaan. Masya Allah. Nah, kapan dia akan mendapatkan keselamatan tadi? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya matahari. Sampai kapan itu? Sampai subuh. Cepet banget. Sampai subuh doang. Maka fajar di sini maknanya adalah, kata para ulama, bukan fajar subuh besoknya, bukan. Tapi maknanya luas. Jadi diibaratkan umur manusia itu seperti waktu sholat, lahirnya kita, berawalnya kita itu waktu fajar. Nah, kalau umurnya udah 30, zuhur. Nah, umurnya 50, asar. Maghribnya kira-kira umur berapa, Pak? Gitu ya. Kemudian kita isya kan tutup usia. Nah, jadi kita berawal di fajar, kemudian sampai akhir. Maka fajar itu adalah awal. Ya. Nah, kita itu mengalami fajar tidak sekali, Pak. Kita mengalami fajar itu 2 kali. Fajar pertama ketika kita dilahirkan, fajar kedua ketika kita dibangkitkan. Jadi ketika kita dibangkitkan, itu kita awal yang baru. Ya kan? Maka salamun hiya hatta matla'il fajar, artinya dia akan mendapatkan keselamatan, kemuliaan, terhindar dari malapetaka sepanjang hidupnya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, sebagai penutup, malam Lailatul Qadar itu oleh para ulama dikatakan layaknya tamu agung. Namanya tamu agung, semua orang pengen ketemu kan, tapi tidak benar-benar semuanya ditemui. Maksudnya kan kita mau ada kedatangan presiden misalnya gitu, atau kedatangan pejabat kan gitu, semua ngumpul pengen ketemu, tapi nanti realisasinya pas pejabat itu datang, ada yang sama beliau dipeluk, ada yang sama beliau cuman salaman, ada yang cuman dadah doang, ada yang cuman disenyumin doang, ada yang nggak dilihat sama sekali, senyumin enggak, dadahin enggak, gitu. Apalagi ketemu lama, iya. Maka malam Lailatul Qadar akan datang, tapi dia tidak benar-benar akan menemui setiap kita. Yang akan mendapatkan kemuliaan, ya, istilahnya bertemu, ya, dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar siapa? Mereka yang mempersiapkan diri untuk datangnya malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Menghidupkan setiap malam bulan Ramadan, malamnya dan siangnya dengan ibadah. Itu, dengan ibadah. Jadi jangan sekalipun berharap lalai siang Ramadan, abai malam Ramadan, tiba-tiba dapat. Nah, gitu. Nggak ada ceritanya begitu. Nggak ada ceritanya begitu. Dapat malam Lailatul Qadar itu bagi orang yang bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Dia harus diniatkan, harus bersungguh-sungguh, harus menyiapkan diri agar mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan dia terselip pada salah satu malam di bulan Ramadan. Dan tidak ada satupun ayat dan hadis yang menyatakan dengan pasti dan yakin malam itu tanggal berapa. Tidak ada. Yang familiar di tengah kita adalah 17.
Kan 17 nuzulul Quran kan? Oh, nuzulul Quran berarti 17 Lailatul Qadar. Berarti nanti malam ya? Nanti malam. Hal ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'an. Allah menurunkan Al-Furqan kepada Nabi Muhammad ya dan para pengikutnya itu pada hari bertemunya dua pasukan. Nah, hari bertemunya dua pasukan itu adalah hari perang Badar. Ya. Nah, perang Badar itu adalah tanggal 17 Ramadan dan Allah katakan pada malam itu kami turunkan Al-Furqan. Nah, Al-Furqan itu salah satu nama Al-Quran. Jadi salah satu sebutan Al-Quran dalam Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Tapi gini Pak, Al-Quran mungkin Al-Furqan, tapi Al-Furqan tidak pasti Al-Quran. Bisa dipahami? Ya. Al-Quran pasti Al-Furqan, tapi Al-Furqan tidak pasti Al-Quran. Jadi Al-Quran salah satu namanya adalah Al-Furqan, tapi ketika Al-Quran menyebut Al-Furqan, itu maknanya bisa Al-Quran, bisa yang lain. Gitu ya. Maknanya bisa banyak. Nah, dalam ayat ini ya, para ulama, mayoritas ulama mengatakan dia tidak pasti Al-Quran maksudnya. Karena dalam peristiwa perang Badar ya, yang turun itu adalah apa? Para malaikat yang kemudian membantu kaum muslimin memenangkan pertempuran. Dengan kemenangan itu, maka terjadilah satu pembeda antara hak dan batil, maka disebut Al-Furqan. Jadi yang dimaksud itu adalah malaikat, bukan Al-Quran. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad jelaskan bahwa Al-Quran turun tanggal 27 gitu ya. 27. Maka ada yang bilang 17, 21, 23, 27. Tapi semua itu hanya perkiraan-perkiraan saja. Yang jelas Lailatul Qadar itu terselip di salah satu malam di malam-malam bulan Ramadan. Dan itu kita tidak ada yang tahu. Maka kita hidupkan semua malam-malam bulan Ramadan. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk senantiasa menghidupkan malam hari Ramadan dan siang harinya dengan berpuasa, malam harinya dengan tahajud, tilawah dan seterusnya. Ya, semoga di hari-hari yang telah lalu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, kemudian hari-hari yang tersisa semoga Allah berikan kita hidayah untuk istiqomah melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh meninggalkan keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.